Dalam pelajaran PPKN tema 1, Ibu akan membahas tentang Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kalian masih ingat nggak, hafal nggak tentang teks Pancasila? Pancasila itu ada berapa? Ada berapa sila? Ada 5 sila. Sila yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan gambar apa? Bintang emas. Nilai ketuhanan ada pada sila pertama. Maksud dari ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu adalah negara yang beragama. Jadi, setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang berbeda. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, kepercayaan kita masing-masing. Seperti Hindu ke pura. Hindu itu tempat ibadahnya mana? Pura. Katolik, terus Protestan itu ke gereja. Buddha ke vihara. Konghucu ke kelenteng. Sedangkan Islam ke masjid, ya kan? Yang kedua, menghargai orang lain yang berbeda agama, yang berbeda dengan agama kita. Kita harus menghargai orang lain. Jika kita memiliki teman yang berbeda agama, teman kita akan melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita harus menghargainya. Kita harus memiliki sikap toleransi, ya. Terus kita harus tolong menolong. Walaupun berbeda agama, kita harus saling tolong menolong. Yang kedua, sila yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan apa? Dengan rantai. Nilai kemanusiaan ada pada sila kedua. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Kita bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan contoh-contoh seperti tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Tidak membeda-bedakan itu contohnya, kita memiliki teman si kaya dan si miskin. Kita karena dia itu kaya, kita hanya berteman dengan si kaya saja. Jangan seperti itu. Si miskin juga harus kita teman, jangan pernah membeda-bedakan. Kita punya teman yang kaya dan yang miskin. Karena dia itu miskin, gak mau saya berteman. Jangan seperti itu. Sama saja. Karena kita itu makhluk Tuhan. Kita nanti itu memiliki derajat yang sama. Kaya dan miskin itu memiliki derajat yang sama. Dan saling membantu. Kita harus saling membantu. Membantu sesama. Membantu sesama itu jika ada teman yang kesusahan, itu kita harus membantu. Contohnya seperti teman kalian tidak membawa pensil atau ballpoint waktu sekolah, atau habis, tinta pensilnya habis, mau beli tidak ada uang, tidak bawa uang saku. Kalian sebagai teman itu harus menolongnya dengan cara apa? Meminjami ballpoint atau meminjami pensil agar teman kita itu bisa belajar, ya. Terus saling melakukan kerja bakti. Kerja bakti itu gotong royong, seperti kita berada di lingkungan rumah, saling gotong royong, saling membantu. Di lingkungan keluarga juga begitu, saling tolong menolong. Saling tolong menolong seperti kalian, jika ibu kalian, ayah kalian sedang melakukan sesuatu, sekiranya kalian bisa membantu, ya kalian harus membantu. Seperti itu. Sila yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia yaitu sebagai rakyat Indonesia kita harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Contohnya, mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada. Mencintai negara Indonesia dengan menjaga warisan budaya seperti tarian Jawa, terus lagu-lagu Jawa, seperti itu. Kita harus
menjaga warisan budaya seperti cagar alam. Kalau di kesekolahan ada seperti candi-candi, itu kita harus menjaganya. Kalau bisa itu malah mengembangkan budaya kita sendiri. Jangan kita mengikuti budaya barat karena kita itu adalah orang timur, ya. Yang kedua, yaitu menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara. Menjaga hubungan baik itu walaupun kita ada perbedaan, walaupun kita berbeda agama, kita harus menjaga hubungan baik ke sesama. Ya, meski berbeda suku, berbeda agama, beda bahasa, berbeda warna kulit, itu kita harus menjaga hubungan kita itu dengan baik. Sekarang sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimaksud adalah negara kita itu mengutamakan rakyat, jadi rakyat Indonesia harus diutamakan. Kita bisa menerapkan sila keempat dengan melakukan beberapa hal, misalnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak kita saat bermusyawarah, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Contohnya dalam forum itu pasti ada diskusi. Dalam diskusi kamu memberikan suatu usulan atau gagasan, sedangkan teman kamu juga memberi usulan atau gagasan, dan ketua yang ketua kita memilih usulan dan gagasan teman kamu. Itu kamu harus menerimanya dengan lapang dada, harus menyadari mungkin usulan dan gagasan kamu itu kurang pas untuk diterapkan juga bisa. Mungkin usulan dan gagasan kamu itu sulit atau memang ada yang kurang pasti seperti itu. Itu kamu harus menerimanya dengan legowo, tidak boleh marah, tidak boleh kasarannya kalau teman kamu yang dipilih kamu nggak boleh ya udah kalau gitu saya nggak mau usul aja, saya nggak mau ikut rapat dan lain-lain ini. Lah itu jangan sampai kalian seperti itu. Kalian harus menerima dengan lapang dada, harus menerima dengan legowo. Sila yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kita harus bisa bersikap adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Contohnya bersikap adil kita kepada setiap orang yang ada di sekitar, menjalankan kewajiban kita dan menghormati hak orang lain. Jikalau dalam diskusi itu setiap anak, setiap teman itu mempunyai hak untuk menyampaikan usulan. Jadi kamu harus menghargainya itu, harus menghormati usulan teman karena mereka memiliki hak dalam menyampaikan suatu gagasan. Dan yang bersikap adil seandainya kamu memiliki sebuah makanan aja, memiliki makanan dan itu teman kamu itu ada 3 anak, sedangkan makanan kamu hanya mungkin 1 kotak, yaitu kamu harus adil dibaginya karena teman kamu 3 dan kamu 1 jadi 4, jadi kamu itu harus membaginya 4 sama rata. Jangan sampai karena dia itu sering baik sama aku kasih lebih banyak, karena dia aku benci, aku gak suka, aku kasih sedikit aja deh. Jangan sampai seperti itu ya. Kalian harus adil, harus menjalankan kewajiban kamu dengan baik dan menghormati orang lain itu dengan ikhlas. Dan menjalankan kewajiban kita sebagai pelajar. Kewajiban kita sebagai pelajar apa? Sebagai murid apa? Kewajiban sebagai pelajar, sebagai murid itu kalian harus apa? Wajib belajar. Ya, wajib belajar. Kalian harus wajib belajar. Jika kalian itu
memiliki kewajiban seorang pelajar. Tapi kalau kalian di rumah itu, kalian itu adalah seorang anak. Seorang anak, kalian wajib apa? Wajib menghormati orang tua. Wajib menuruti kata-kata orang tua. Tidak boleh melawan, tidak boleh membangkang. Karena itu apa? Itu kalian itu sebagai anak itu harus memiliki jiwa Pancasila, jiwa yang adil, jiwa yang memiliki sosial yang tinggi. Di rumah, di lingkungan, di sekolah itu kalian harus menjadi pribadi yang baik. Ya, itu tadi penjelasan Ibu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mungkin kurang jelas atau ada yang ditanyakan, bisa WA Ibu. Ya, itu saja pelajaran PPKN hari ini. Selamat belajar.